Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok keempat kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Beatrice Santoseran sebagai moderator. Dan saya Mariela Daseran, materi 1. Dan saya Dewi Kai, materi 2. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi 1, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang destinasi wisata Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah Indonesia. Keunikan alam yang memiliki seperti Taman Nasional Komodo, Pulau Padar, Pimbex, serta keindahan bawah lautnya menjadi Labuan Bajo sebagai tujuan wisata kelas dunia. Selain itu, Labuan Bajo juga menjadi pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991. Pembangunan infrastruktur yang besar seperti perluasan Bandara Komodo, pembangunan jalan, pelabuhan marina, dan kawasan wisata terpadu telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan, seperti kerusakan lingkungan, peningkatan sampah, tekanan terhadap ekosistem, ketimpangan ekonomi, masyarakat lokal, serta pengelolaan destinasi yang belum sepenuhnya berkelanjutan. Kepada pemateri 1, waktu dan kesempatan saya berikan. Yang berikut kondisi dan permasalahan utama destinasi wisata Labuan Bajo. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo meningkat secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kunjungan wisatawan telah mencapai ratusan orang setiap tahun setelah pandemi COVID. Peningkatan tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya pendapatan daerah, terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya hotel, restoran, travel, dan UMKM, meningkatnya investasi sektor pariwisata. A. Kerusakan lingkungan. Aktivitas wisata yang tinggi menyebabkan kerusakan terumbu karang akibat jatuh kapal wisata. Pencemaran kuat oleh sampah plastik serta meningkatnya tekanan terhadap habitat komodo dan satwa lainnya. B. Pengelolaan sampah belum optimal. Produksi sampah meningkat sering bertambahnya wisatawan. Kapasitas pengelolaan sampah di Labuan Bajo masih terbatas sehingga masih ditemukan sampah di kawasan wisata maupun pesisir. C. Ketimpangan manfaat ekonomi. Tidak seluruh masyarakat lokal menikmati manfaat ekonomi secara merata. Sebagian besar investasi dikuasai investor luar daerah sehingga masyarakat lokal hanya menjadi pekerja dengan pendapatan yang relatif rendah. D. Keterbatasan SDM pariwisata. Masih banyak pelaku wisata yang belum memiliki kemampuan bahasa asing, pelayanan prima atau hospitality, pemasaran digital maupun pengelolaan usaha wisata. E. Ancaman terhadap konservasi. Jumlah kandungan wisata yang terus meningkat dapat melampaui daya dukung kawasan sehingga mengancam kelestarian Taman Nasional Komodo.
Berikut saya berikan ke materi kedua. Identifikasi akar masalah menggunakan metode 5W. Masalah utama, kerusakan lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pariwisata. Yang pertama, mengapa terjadi kerusakan lingkungan? Jawaban, karena jumlah wisata dan aktivitas kapal wisata terus meningkat. Yang kedua, mengapa peningkatan wisata menyebabkan kerusakan? Karena pengawasan terhadap aktivitas wisata masih belum optimal. Yang ketiga, mengapa pengawasan belum optimal? Karena aktivitas jumlah petugas, kondisi antarintas dan fasilitas pengawasan. 4. Mengapa kondisi masih lemah? Karena belum terdapat sistem pengelolaan destinasi yang terintegrasi antara pemerintah. 5. Mengapa belum ada sistem pengelolaan terpadu? Karena perencanaan pembangunan masih lebih berorientasi pada peningkatan kunjungan wisata dibandingkan pengelolaan berkelanjutan. Akar masalah utama adalah belum optimalnya tata kelola pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek konservasi, perbedaannya masyarakat dan pengawasan lingkungan. Strategi dan program pengembangan penggunaan pendekatan SMART. 1. Meningkatkan konservasi kawasan wisata, melaksanakan program konservasi terbuka dan habitat komodo. 2. Pengelolaan sampah terpadu, program bak sampah, pengurangan plastik sekali pakai, penyediaan tempat sampah, edukasi wisata. 4. Pengurangan sampah plastik bebas 50% dalam 5 tahun. Strategi penyebaran masyarakat lokal, program pelatihan pemandu wisata, pelatihan bahasa Inggris, digital marketing. Yang berikut, target minimal 70% tenaga kerja sektor wisata berasal dari masyarakat lokal. Strategi 4. Pengembangan wisata berbasis konservasi. Programnya pembatasan jumlah pengunjung sesuai reservasi digital. Zonasi wisata, monitoring lingkungan. Target seluruh destinasi utama menerapkan sistem kuota kunjungan pada tahun 2028. Strategi 5. Promosi digital berkelanjutan. Program promosi budaya lokal, pemasaran digital, festival budaya Manggarai, branding Labuan Bajo sebagai destinasi hijau. Target peningkatan lama tinggal wisatawan dari 2 hari menjadi minimal 4 hari. 4. Rekomendasi kebijakan. Keberhasilan pembangunan pariwisata Labuan Bajo memerlukan kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademis, dan media. A. Pemerintah memperkuat regulasi konservasi, meningkatkan pengawasan lingkungan, memperbaiki pengelolaan sampah, memperkuat infrastruktur ramah lingkungan. B. Masyarakat menjaga kebersihan destinasi, mengembangkan UMKM lokal, melestarikan budaya Manggarai, aktif dalam kelompok sadar wisata. C. Pelaku usaha menerapkan prinsip green tourism, mengurangi penggunaan plastik,
memberdayakan tenaga kerja lokal, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. D. Akademis, melakukan penelitian mengenai daya dukung kawasan, memberikan pelatihan SDM, menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data. E. Media, mempromosikan wisata yang bertanggung jawab, mengedukasi wisatawan mengenai konservasi, memperkenalkan budaya lokal secara positif. Kesimpulan, Labuan Bajo merupakan destinasi wisata unggulan Indonesia yang memiliki potensi luar biasa dalam sektor pariwisata bahari dan konservasi. Namun, peningkatan kunjungan wisatawan juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan analisis metode 5Y, akar permasalahan terletak pada belum optimalnya tata kelola pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasi konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi antara pemangku kepentingan. Melalui pendekatan SMART, strategi yang dapat diterapkan meliputi konservasi kawasan, pengelolaan sampah terpadu, pemberdayaan masyarakat lokal, pembatasan jumlah wisata sesuai daya dukung kawasan, serta promosi digital yang berkelanjutan. Implementasi strategi tersebut harus didukung kolaborasi pentahealth antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademis, dan media. Dengan pengelolaan yang tepat, Labuan Bajo tidak hanya akan menjadi destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga menjadi contoh pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang.